Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalan nama saya Iis Ismawati. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang hematologi analyzer dan lab otomatis. Disimak ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedasi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Prinsip kerjanya yaitu sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk terjadi proses disebut dengan hemolyzing. Dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit maupun eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan dalam layar monitor. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hematologi analyzer. Yang pertama itu ada otomatis dan yang kedua itu ada semi otomatis. Yang otomatis itu pada tipe ini proses dilusi hemolyzing pencampuran sampel dengan reagen alat. Perhitungan display printout akan dilakukan secara otomatis sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Selanjutnya ada semi otomatis. Pada tipe ini proses pengenceran atau pencampuran sampel darah dengan koagulan yang harus dilakukan secara manual. Jadi tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama daripada yang otomatis. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian alat, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Di sini terdapat pada tampak belakang, tampak depan, dan tampak samping. Tombol on-off. Tombol on-off itu biasa untuk mematikan dan menyalakan alat. Lalu di sebelah kiri belakang terdapat 4 kabel dengan warna yang berbeda dan juga yang memiliki fungsi. Yang berwarna hijau itu untuk cairan diluent, biru itu untuk rinse, orange itu untuk cairan linse, merah untuk pembuang. Selanjutnya ada invest ukuran besar untuk paralel. Bagian ini berfungsi untuk mengirim dari alat ke komputer. Invest ukuran kecil untuk melakukan scan data. Display berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses analisis dengan alat. Tombol navigasi berfungsi untuk menjalankan alat. Sampel inland, bagian ini terdapat di bawah dekat display, fungsinya untuk menghisap sampel darah yang akan dilakukan analisa. Cara kerja dari alat ini yang pertama yaitu biasa hubungkan alat dengan stop kontak, pastikan selang sudah dihubungkan dengan tempat pembuangan, nyalakan alat dengan menekan tombol on di bagian belakang alat dibiarkan selama 10 menit untuk warming up, lakukan pencucian, klik menu, lalu service, menu mind maps, enter, IC cleaning, dan enter. Lakukan proses kontrol, klik menu, terus pencet count, isi identitas, tekan yes, lakukan pemeriksaan menggunakan darah EDTA. Hisap sampel darah lewat pipa kecil sambil menekan tombol di belakangnya. Hasil kontrol akan keluar pada layar display. Terus ada yang ke-10, lakukan pemeriksaan sampel darah tidak lisis. Yang ke-11 yaitu isi identitas pasien, klik menu, lalu count, tekan F1, isi identitas pasien, tekan tombol yes. Yang ke-12 yaitu hisap sampel darah lewat pipa kecil, tekan tombol run. Yang selanjutnya yaitu tekan tombol print untuk mengeluarkan hasil. Jika sudah selesai, lakukan proses pencucian kembali. Setelah semua proses selesai, pastikan alat mati melalui proses shutdown, tekan tombol power di bagian belakang alat. Selanjutnya yaitu ada kalibrasi alat. Yang pertama, dilakukan minimal 6 bulan sekali. Yang kedua, ada perawatan preventif, besar atau penggantian bagian-bagian penting yang mungkin mempengaruhi kinerja alat. Yang ketiga yaitu mengkoreksi nilai hasil QC, quality control. Lalu selanjutnya ada troubleshooting pada alat. Yang pertama yaitu salah satu cara sampling dan pemilihan spesimen. Yang kedua, salah penyimpanan spesimen dan waktu pemeriksaan. Yang ketiga, kesalahan tidak mengocok sampel secara homogen. Yang keempat, kalibrasi dengan kontrol tidak benar. Yang kelima, alat atau reagen rusak. Yang keenam, hasil tidak normal tanpa ada peringatan no flags pada alat. Yang ketujuh ada carryover, homogenisasi, volume kurang.
Selanjutnya yaitu ada pembacaan data. Alat ini memiliki 3 cara untuk pembacaan data. Yang pertama yaitu secara otomatis untuk menyimpan hasil analisis. Yang kedua yaitu ada mode histogram. Dalam metode ini, nilai parameter dan histogram dapat ditinjau dari layar sampel yang disimpan. Yang ketiga yaitu ada mode tabel. Dalam mode ini, hasil sampel disajikan secara kolumnar tanpa histogram. Selanjutnya yaitu ada lead otomatis. Lead otomatis adalah kecepatan pengendapan sel-sel eritrosit di dalam tabung berisi darah yang telah diberi antikoagulan dalam waktu 1 jam. Prinsip kerja dari alat ini yaitu proses pengendapan partikel padat eritrosit ke dasar tabung dalam suatu cairan darah plasma. Darah ditambah antikoagulan disimpan pada standar atau suhu ruang, maka akan mengendap. Semakin banyak sel eritrosit yang mengendap, maka semakin tinggi nilai LED-nya. Berikut ini adalah bagian-bagian pada alat yang ditunjukkan pada nomor 1, yaitu tabung ISR atau tempat meletakkan tabung scan barcode. Yang ditunjukkan pada nomor 2 itu adalah layar monitor atau display berfungsi untuk menampilkan hasil tes. Yang ketiga yaitu print, yang keempat scan barcode, yang kelima tombol navigasi untuk menjalankan alat, dan yang terakhir yaitu ada tombol on off untuk mematikan dan menyalakan alat. Lalu cara kerja dari alat lead otomatis yaitu yang pertama yaitu hubungkan alat dengan sumber listrik, yang kedua tekan saklar di bagian belakang alat, yang ketiga letakkan darah di tabung vakum dan beri kode pasien sebagai identitas pasien, yang keempat yaitu atur dan letakkan tabung berisi sampel pada rak sampel, yang kelima pastikan posisi label pada sampel tidak salah atau terhalang, yang keenam pilih nomor 1, rack insertion pada menu. Yang ketujuh yaitu buka pintu sampel dan masukkan rak sampel. Yang kedelapan yaitu tutup pintu sampel dan tekan start. Yang kesembilan yaitu setiap sampel dianalisa tiap 24 detik dan jika sudah selesai akan memberikan tanda berupa bunyi buzzer. Yang ke-10 yaitu tekan enter. Yang ke-11 yaitu setelah selesai menganalisa matikan alat dengan menyimpan 3 buah tabung yang berisi aquades sebanyak 3 mili. Yang ke-12 yaitu pada main menu tekan tombol nomor 2 yaitu washing. Kemudian letakkan tabung tersebut dengan posisi 01, 02, dan 03. Yang ke-13 yaitu tutup kembali pintu sampel. Yang ke-14 yaitu setelah selesai akan muncul switch off dan pilih switch off, kemudian matikan alat langsung dari tombol power di belakang alat dan alat mati. Yang ke-15 yaitu matikan sumber listrik. Selanjutnya yaitu kalibrasi pada alat lead otomatis. Yang pertama nyalakan alat dengan menekan tombol on, tunggu hingga proses adjusting selesai. Selanjutnya, tekan tombol service maka akan keluar main menu. Selanjutnya, tekan setting sampai muncul temp calibrate. Yang kelima, tekan temp calibrate. Dengan cara menekan yes, alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Nah, ini adalah troubleshooting pada alat. Permasalahan apa saja sih yang ada di dalam lead otomatis ini bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lalu yang terakhir ada pembacaan data. Alat ini akan secara otomatis menyimpan dan menampilkan data hasil pada layar display, serta hasil tidak bisa dicetak secara langsung. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.